Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Zahra dengan NIM 2101756 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya dalam pemenuhan tugas UTS Morfologi yang diampu oleh dosen Dr. Siti Ainim Dwisti SPDM Hum. Di sini judul presentasi saya adalah menganalisis sebuah lagu berdasarkan kelas kata. Untuk mensingkat waktu, berikut penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan beberapa tentang jenis kelas kata. Menurut Van Opitsen, dia telah mengelompokkan jenis kata ini 10 jenis. Yang pertama ada nomina, substantiva, ada adjektiva, pronomina, numeralia, artikula, verba, adverbia, konjungsi, proposisi, dan interjektif. Sedangkan menurut Krida Laksana, dia telah mengelompokkan jenis kata ini menjadi 13 jenis. Yang pertama adalah ada verba, adjektiva, nomina, pronomina, adverbia, fatis, interjeksi, numeralia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, dan konjungsi. Nah, dari ke-13 jenis kata itu dapat terbagi menjadi dua kelas lagi, yaitu ada kelas kata utama dan kelas kata tugas. Pada kelas kata utama ada verba, adjektiva, nomina, pronomina, dan numeralia. Sedangkan pada kelas kata tugas ada 8 jenis. Yang pertama ada adverbia, interrogativa, demonstrativa, interjeksi, fatis, artikula, konjungsi, dan preposisi. Nah, baiklah, saya akan memberi penjabaran sedikit tentang jenis-jenis kelas kata dalam bahasa Indonesia tersebut. Yang pertama adalah ada verba. Kata dikatakan berkategori verba jika dalam frasa dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, ataupun dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Dan yang kedua ada adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina, atau didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, dan mempunyai ciri-ciri morfologis seperti akhiran er dalam honorer, akhiran if dalam sensitif, dan akhiran i dalam alami, dan bentuk menjadi nomina dengan konflik kean seperti keyakinan. Dan yang ketiga ada nomina. Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Yang keempat ada pronomina. Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina, yang digantikan itu disebut dengan antiseden. Yang kelima adalah numeralia, merupakan kategori yang dapat yang pertama adalah mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, yang kedua mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain, dan yang ketiga tidak dapat bergabung dengan tidak atau sangat. Dan yang keenam adalah adverbia, merupakan kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau proposisi dalam konstruksi sintaksis. Yang ketujuh ada interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Yang kedelapan ada demonstrativa, merupakan kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu atau disebut dengan antiseden di dalam maupun di luar wacana. Yang kesembilan ada artikula. Artikula dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar, misalnya si kancil, sang matahari, para pelajar. Dan pada nomina deverbal contohnya si terdakwa, si tertuduh. Dan pada pronominal contohnya si dia, sang aku, dan sebagainya. Yang ke-10 ada preposisi. Preposisi merupakan kategori yang terletak di depan kategori lain atau terutama nomina sehingga terbentuk frasa
exosentris direktif. Yang ke-11 ada konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Dan yang terakhir adalah ada fatis. Fatis adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan bicara. Nah, baiklah, masuklah kita sekarang kepada menganalisis lagu berdasarkan jenis kelas katanya. Di sini saya memilih judul lagunya adalah Mesin Waktu. Mungkin tak asing lagi di telinga teman-teman, mungkin udah sering memutar lagu ini. Jadi, saya memilih lagu ini. Berikut adalah liriknya. Dan berikut ini adalah hasil analisis berdasarkan kelas kata utama dan kelas kata tugas. Pada kelas kata utama terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah verba, yang kedua adalah adjektiva, yang ketiga nomina, dan yang keempat pronomina. Pada jenis verba terdapat 2 jenis, ada verba dasar, ada verba turunan. Pada verba dasar, contoh katanya adalah harus. Itu merupakan kata kerja dasar karena dapat berdiri sendiri. Yang kedua adalah verba turunan. Contoh katanya adalah membuat, melupakan, merubah, kembali, merelakan. Contoh kata tersebut merupakan kata kerja yang memiliki fungsi sebagai predikat dan terdapat prefiks me, mem, dan sufiks kan. Yang kedua adalah adjektiva. Adjektiva ini sering juga disebut dengan kata sifat. Di sini terdapat adjektiva dasar dan turunan. Pada adjektiva dasar, contoh katanya adalah pahit, lelah, sanggup, dan kalah. Kata ini merupakan kata sifat yang berkaitan dengan rasa yang dialami. Kedua adalah adjektiva turunan. Contoh katanya mungkin dan mudah. Kata ini merupakan kata sifat turunan karena turunan dari deadverbialisasi. Yang ketiga adalah nomina. Di sini terdapat nomina dasar, contoh katanya adalah mesin. Mesin ini merupakan nomina dasar yang dapat berdiri sendiri. Yang keempat adalah pronomina. Pronomina ini ada 2 jenis, namun di sini terdapat hanya 1 jenis saja, yaitu pronomina dasar. Contoh katanya aku, kamu, dan kita. Contoh kata tersebut merupakan pronomina takrif, di mana pronomina ini menggantikan nomina referensinya jelas. Selanjutnya adalah kelas kata tugas. Terdapat 3 jenis. Ada adverbia, preposisi, dan konjungsi. Pada adverbia terdapat adverbia dasar dan turunan. Contoh kata adverbia dasar adalah mungkin, tak, akan. Pada adverbia turunan, contoh katanya adalah bisa dan harus. Contoh kata tersebut merupakan jenis adverbia intraklausal yang berkonstruksi dengan verbal, adjektiva, numeralia, maupun adverbia lainnya. Yang kedua adalah preposisi. Di sini terdapat preposisi dasar, contoh katanya adalah akan, waktu, dan lewat. Yang ketiga adalah konjungsi. Terdapat konjungsi dasar, contohnya yang, meskipun, walaupun, dan jika. Contoh kata ini merupakan konjungsi intrakalimat yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, frasa dengan frasa, maupun klausa dengan klausa. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang menganalisis lagu berdasarkan jenis kelas katanya. Jika ada perbuatan maupun pengucapan yang salah, saya memohon maaf. Orang-orang yang berhenti belajar akan jadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Sukses buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.